Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Diniyah Al-Asy'ariyah, baik putra maupun putri Pondok Pesantren Wahabiyah 1 maupun Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2, khususnya kelas 3, alhamdulillah pantas kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan KBM tentang materi ilmu shorof. Namun sebelum KBM yang akan membahas tentang ilmu shorof ini nanti, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini senantiasa dibarengi bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, seluruh santri, putra dan putri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan kemarin telah kita bahas mengenai apa itu tasrif lughawi atau hal-hal yang terkait yang berhubungan dengan tasrif lughawi, baik itu definisi dan lain sebagainya. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung kita pada poin selanjutnya atau materi selanjutnya. Kalau kemarin kita membicarakan tentang tasrif lughawi dari awal tasrifan yang berwakek mufrad mudzakkar ghaib sampai kepada mutakallim wahdah dan mutakallim ma'al ghair, mari kita mereview kembali dari awal. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fiil-fiil madhi yang ditasrif lughawi, seperti halnya lafadz nasoro, nasoro, nasoru, nasorot. Oke. Kemudian nasorota, nasorna. Sekarang kita membahas tentang nasorot yang berwakek tasniyah muannas ghaibah. Di situ lafadz nasoro dimasuki huruf tak ta'nes. Lah, tak ta'nes di situ itu menunjukkan arti perempuan atau yang menunjukkan makna perempuan. Lah, jika ada fi'il madhi yang ditasrif lughawi yang kemasukan tak, jika ingin menunjukkan makna perempuan maka taknya itu harus disukun. Jadi jikalau kita menjumpai fi'il madhi yang ditasrif lughawi, jika menghendaki fi'il tadi itu ditandai dengan tanda perempuan, maka dia harus dipasang tak yang sakinah atau tak ta'nes yang sakinah. Tak yang menunjukkan makna perempuan yang mati.
Dan ini menurut istiqro'nya ulama, ketetapan para ulama. Ini bedanya. Kalau ada fi'il yang mudzakkar, katakanlah begitu, dalam hal ini fi'il madhi, jika ingin dia itu fa'ilnya atau pelaku pekerjaannya itu perempuan, maka fi'il itu harus ditandai dengan perempuan. Dalam hal ini adalah tak ta'nes sakinah. Taknya harus dimatikan atau tak harus disukun. Yang kedua, berbeda dengan isim. Kalau ada fi'il ingin dia itu pelaku pekerjaannya perempuan, maka dia harus ditandai dengan perempuan, yakni tak ta'anes itu, yakni disukun. Tapi kalau ada kalimat isim yang ingin menunjukkan makna perempuan, maka taknya harus ditanwin atau diharokati tanwin. Seperti hanya muslimun. Bagaimana kalau ingin dia menunjukkan makna perempuan, yakni harus muslimatun. Nah, harus muslimatun, ini bedanya. Jadi kalau ada fi'il yang menunjukkan nama perempuan, maka dia harus dimasuki tanda perempuan, yakni berupa tak ta'nes, tak yang mati. Ini menurut pendapat siapa? Istiqro'nya para ulama ahli sastra atau ahli bahasa. Sedangkan kalau ingin kalimat isim yang itu ingin menunjukkan makna perempuan, maka huruf taknya harus berharokat tanwin. Apakah itu tun, apakah itu tin, apakah itu tan. Seperti halnya muslimun. Dia kalau ingin perempuan bagaimana? Ya muslimatun. Bisa muslimatan, bisa muslimatin. Nah, tapi kalau dia itu fi'il madhi, maka harus disukun. Nah, tujuannya apa anak-anakku sekalian? Tujuannya agar adanya sebuah keseimbangan. Tujuannya adalah supaya terjadi keseimbangan antara keduanya. Keduanya apa? Yakni keduanya itu adalah fi'il dan isim. Apa? Ditinjau dari segi makna. Ditinjau dari segi makna loh ya ini. Kalau fi'il itu berat, sedangkan isim itu ringan. Sebenarnya kalau lesan lidahnya orang Indonesia mengatakan fi'il yang kemasukan tak ta'anes itu dihukumi agak berat, sedangkan yang isim itu ditandai dengan harokat tanwin tadi itu ringan, itu sebenarnya kalau lesan atau lidahnya orang Indonesia ini tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada bedanya berat dan ringannya, itu tidak ada. Podo-podo ringannya gitu, podo-podo entenge. Cuma permasalahannya di sini dikarenakan kita membahas tentang sastra Arab atau ilmu sorof yang ini berbahasa Arab, otomatis kaidah rumusnya harus mengikuti kaidah orang Arab. Paham anakku ya? Oke. Sekarang setelah nasorot adalah nasorota. Nasorta, nasorot, nasorota, nasor, nasorta, nasortuma, nasortum. Nah itu ya. Sekarang nasortuma, nasorta, nasorta. Lafat nasorta itu kalau ditulis anak-anakku sekalian ada alifnya. Nasoro, nasorta, nasorota itu ada alifnya panjang. Ta itu panjang. Lah tak pada lafat nasorota, taknya itu adalah tanda mu'annas. Lagi-lagi kalau bahasa guyonannya itu ya, mengapa sih ta itu dikatakan mu'annas, bolak-balik mu'annas? Ya karena titik
duanya itu di atas gitu loh. Jadi kalau titik duanya di atas itu perempuan begitu ya. Tapi kalau titiknya di bawah itu berupa ya, itu ya laki-laki ya di bawah. Kalau laki-laki itu di bawah titiknya. Kalau titiknya di atas dua itu perempuan gitu anak-anak ya. Oke. Jadi pada lafat nasorota setelah nasorota, lafat nasorota di sini taknya itu adalah yang menunjukkan mana muannas. Lah, padahal anak-anakku sekalian, semestinya tak yang di sini ini sebenarnya itu harus mati sebenarnya. Sebagaimana tak muannas pada lafat nasorot, sebenarnya begitu. Namun mengapa kok tak di situ diharokati? Karena supaya tidak terjadi bertemunya dua huruf yang mati. Ini tolong dicatat. Mengapa lafadz nasorota itu taknya kok diharokati? Semestinya dia itu harus mati. Tapi mengapa di sini kok diharokati? Ternyata tujuannya apa? Supaya tidak terjadi bertemunya dua huruf yang mati kumpul dalam satu kalimat. Itu kalau istilah bahasa Arabnya terjadinya, supaya tidak terjadi iltiqa'us sakinain. Ini bahasa iklal. Supaya tidak terjadi iltiqa'us sakinaini. Supaya tidak terjadi bertemunya dua huruf yang mati. Apa dua huruf yang mati? Yani apabila dimatikan taknya tadi itu tidak diharokati artinya, maka terjadi huruf yang mati. Satu tak, dua alif. Alif itu memang tidak bisa berharokat ya anak-anakku sekalian. Lu kok iya, kok bisa Pak? Iya. Tapi di Quran, di kitab-kitab kok berharokat. Tolong dicamkan, dipahami anak-anakku sekalian. Jikalau kita itu menjumpai ada alif yang di situ kok berharokat, apakah itu berharokat fathah, apakah itu berharokat dhammah, apakah itu berharokat kasroh, maka itu sebenarnya bukan alif yang berharokat di situ, tapi apa? Hamzah yang berharokat. Tolong ini diingat-ingat betul. Jadi kalau kita menjumpai ada alif kok berharokat, itu sebenarnya hakikatnya adalah bukan alif yang berharokat, tapi hamzah yang berharokat. Nah ini tolong di dalam bahasa Jawa dititeni, diingat-ingat betul. Lah, yang kedua-duanya itu antara tak dan alif, yang antara tak dan alif itu masing-masingnya itu tidak boleh dibuang. Bertemunya dua huruf yang mati itu, andaikan tadi diharokati sukun, itu supaya tidak terjadi dua huruf yang mati yang salah satunya dibuang, itu tidak boleh. Mengapa kok tidak diperbolehkan? Karena di situ alif itu sebagai tanda tasniyah, sedangkan tak sebagai tanda muannas. Tak di situ itu sebenarnya itu berharokat sukun, tapi kok diganti fathah. Tadi itu alasannya. Nah, sekarang ditinjau dari sisi kajian keilmuannya, tak di situ berarti dia itu tak tanda muannas, sedangkan alifnya tanda tasniyah. Lah mengapa kok begitu? Karena tanda itu tidak boleh dibuang. Lah, mengapa taknya itu diharokati fathah? Karena disesuaikan dengan alif.
Mengapa huruf nasorota taknya dikarenakan fathah? Karena disesuaikan dengan huruf alif. Karena alif itu yang sesuai dengan harokat fathah. Kalau wawu disesuaikan dengan harokat domah. Domah disesuaikan dengan wawu. Kalau kasroh disesuaikan dengan ya. Ini gandengannya begitu. Jadi itu anak-anakku sekalian, 2 kata, 1 nasorot, 2 nasorota. Tadi yang telah kita bahas bersama. Tolong sedikit ini betul-betul dipahami, betul-betul dicamkan betul, dan kalau perlu dipraktekkan di dalam kitab-kitab, dicari fiil-fiil yang ditasrif lugawi itu biar kita lebih detail dan paham. Mudah-mudahan sedikit pertemuan ini senantiasa membawa barokah manfaat kepada kita semuanya dan selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.